Iptek yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu yaitu pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu juga yaitu merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Pengetahuan yaitu suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Pengetahuan muncul disebabkan seseorang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilihatnya, didengar, dan dipelajarinya. Teknologi yaitu suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Empiris. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia.
Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20. Yang pertama, terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian, di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Barulah masuk ke bidang busana. Rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur, rumah adat dengan candi-candi megah. Contohnya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Perkembangan iptek di Indonesia abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain adanya sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut dengan LIPI. Kemudian, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Contohnya, Lembaga Fisika Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek, Lembaga Biologi Nasional, Lembaga Geologi dan Perkembangan Nasional, Lembaga Metalurgi Nasional, serta Lembaga Oseanologi Nasional. Dari lembaga itulah, iptek di Indonesia lebih maju lagi. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Tanggal 16 Desember 1961 didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disingkat dengan LAPIP. Pada tanggal 26 April 1976 didirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Lalu diganti namanya dengan PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia saat ini tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, serta servis mesin pesawat. Salah satu prestasi besar Habibie adalah ketika tahun 1995 PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang ia pimpin berhasil membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini adalah pesawat pertama buatan Indonesia. Bisa kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah pesawat buatan Indonesia.
Sekian materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.